Di banyak masyarakat modern, kepercayaan dibangun secara sosial. Ia terbentuk dari kebiasaan, reputasi, dan pengalaman bersama. Lalu perlahan mengendap dalam ingatan publik. Biasanya, kepercayaan berhenti sebagai penilaian informal, dibicarakan, dirasakan, dan seringkali dilupakan. Namun di Tiongkok, konsep ini mulai bergerak ke arah yang lebih terstruktur. Dalam beberapa dekade terakhir, kepatuhan terhadap hukum, kewajiban administratif, dan rekam jejak sosial perlahan dihubungkan ke sebuah sistem penilaian yang dikenal sebagai sistem kredit sosial. Sistem ini tidak hanya menyentuh urusan keuangan, tetapi juga mencakup kontrak, putusan pengadilan, dan tanggung jawab hukum lainnya. Bagi sebagian orang, sistem ini dipandang sebagai bentuk kontrol negara yang berlebihan. Bagi yang lain, ia dianggap sebagai alat untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat yang sangat besar dan kompleks. Perbedaan pandangan ini seringkali didorong oleh gambaran ekstrim yang beredar di luar konteks. Untuk memahami sistem kredit sosial secara lebih jernih, kita perlu meninggalkan narasi sensasional dan melihat bagaimana sistem ini benar-benar dirancang, dijalankan, dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok. Ketika istilah kredit sosial dibahas di luar Tiongkok, gambaran yang paling sering muncul adalah satu angka besar yang menentukan hidup seseorang. Angka yang naik ketika seseorang berperilaku baik dan turun ketika ia berbuat salah. Namun, kenyataannya jauh lebih terfragmentasi. Tiongkok tidak memiliki satu skor nasional tunggal yang berlaku untuk seluruh warganya. Dan tidak ada aplikasi resmi yang menampilkan nilai moral setiap individu. Yang ada adalah jaringan kebijakan dan sistem administrasi yang berkembang secara bertahap, dengan pendekatan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Pada awalnya, sistem ini tidak dirancang untuk menilai kepribadian, pandangan politik, atau opini pribadi. Fokus utamanya bersifat praktis dan administratif. Kepatuhan terhadap hukum, dan kewajiban sosial yang sudah ada sebelumnya. Hal-hal seperti kontrak yang dilanggar, utang yang tidak dibayar, putusan pengadilan yang diabaikan, serta pelanggaran administratif menjadi inti dari sistem ini. Dengan kata lain, sistem kredit sosial berangkat dari masalah yang sangat konkret. Bagaimana memastikan bahwa aturan yang sudah ada benar-benar dijalankan? Pertanyaan yang kemudian muncul adalah dari mana data itu berasal? Banyak yang membayangkan pengawasan massal atau satu pusat data rahasia. Tetapi, sebagian besar informasi dalam sistem kredit sosial justru berasal dari catatan administratif yang sudah lama ada. Bedanya, data-data ini sebelumnya tersebar dan tidak terintegrasi. Pengadilan mencatat apakah putusan hukum dijalankan atau tidak. Otoritas pajak mencatat pembayaran dan pelanggaran pajak. Kepolisian dan instansi lalu lintas mencatat pelanggaran administratif. Regulator bisnis mencatat kepatuhan perusahaan. Semua ini adalah data resmi yang memang sudah dikumpulkan negara, bahkan sebelum konsep kredit sosial dikenal luas. Cara kerjanya sering menggunakan pendekatan daftar. Individu atau entitas yang melanggar kewajiban hukum tertentu dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam, sementara mereka yang patuh masuk ke daftar putih. Selama seseorang tidak masuk daftar hitam, kehidupannya berjalan normal. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar warga Tiongkok tidak merasakan dampak langsung apapun dalam keseharian mereka. Narasi bahwa setiap orang dinilai setiap hari dalam setiap aspek hidupnya seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Bagi banyak orang, sistem ini hanya ada ketika terjadi pelanggaran serius. Meski tidak ada skor nasional tunggal, beberapa pemerintah daerah memang menggunakan sistem berbasis poin. Namun, mekanismenya relatif sederhana. Biasanya terdapat status awal, lalu ditentukan perilaku apa yang akan menurunkan atau menaikkan nilai tersebut.
Penurunan hampir selalu berkaitan dengan pelanggaran yang tercatat secara hukum atau administratif. Contohnya termasuk menolak menjalankan putusan pengadilan, tidak membayar utang atau denda, melakukan penipuan bisnis, atau melanggar regulasi secara berulang. Sebaliknya, perilaku positif seperti kepatuhan jangka panjang terhadap kewajiban hukum dapat meningkatkan status meskipun dampaknya seringkali terbatas. Satu karakter penting dari sistem ini adalah ketidakseimbangan antara hukuman dan penghargaan. Sistem jauh lebih sensitif terhadap pelanggaran daripada kebaikan. Satu pelanggaran serius dapat langsung menjatuhkan status seseorang menjadi tidak dapat dipercaya. Artinya, status dianggap buruk bukan karena kesalahan kecil, melainkan karena kegagalan memenuhi kewajiban hukum yang jelas. Ketika itu terjadi, konsekuensinya bukan penjara, melainkan pembatasan administratif. Akses tertentu dikurangi, bukan kebebasan yang dicabut. Namun, karena sistem ini sangat bergantung pada data dan birokrasi, kesalahan pencatatan atau proses banding yang rumit dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang tidak secara aktif memikirkan status mereka. Tidak ada notifikasi harian atau pengingat konstan. Yang berubah adalah tingkat kehati-hatian. Orang menjadi lebih sadar terhadap kewajiban administratif, membayar denda tepat waktu, tidak menunda urusan hukum, dan menghindari pelanggaran yang dapat berujung panjang. Di beberapa kota, daftar hitam dipublikasikan secara terbatas. Mereka yang tercantum tidak hanya menghadapi pembatasan administratif, tetapi juga tekanan sosial. Sebaliknya, masuk daftar putih menjadi simbol reputasi baik. Perlahan, sistem ini tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membentuk norma sosial yang baru. Menjadi warga baik tidak lagi hanya soal nilai moral, tetapi juga status administratif. Kepatuhan tidak lagi bersifat abstrak, melainkan memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang pemerintah, sistem kredit sosial menunjukkan hasil yang jelas. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan meningkat, dan praktik bisnis yang merugikan publik menjadi lebih sulit dilakukan. Namun, efektivitas ini datang bersama risiko yang tidak kecil. Tidak semua orang memahami bagaimana sistem menilai mereka. Tidak semua tahu bagaimana memperbaiki kesalahan data. Dan tidak semua memiliki sumber daya untuk menavigasi proses banding yang kompleks. Pembatasan perjalanan seringkali menjadi simbol kontroversi. Bagi negara, ini adalah alat penegakan hukum administratif. Bagi individu, ini dapat terasa seperti hukuman sosial yang merembet ke berbagai aspek kehidupan. Sistem ini bekerja, tetapi ia menuntut tingkat akurasi, transparansi, dan keadilan yang sangat tinggi, agar tidak berubah menjadi beban struktural bagi masyarakatnya sendiri. Sistem kredit sosial di Tiongkok bukan sekedar kebijakan lokal. Ia adalah gambaran tentang arah dunia yang semakin bergantung kepada data, catatan, dan penilaian terstruktur. Banyak negara lain sebenarnya telah memiliki mekanisme serupa. Skor kredit bank, rekam jejak digital, algoritma reputasi. Perbedaannya seringkali hanya soal skala dan seberapa langsung dampaknya terhadap kehidupan nyata. Fenomena ini memaksa kita bertanya sejauh mana perilaku manusia boleh dinilai demi keteraturan bersama, dan siapa yang berhak menentukan batasnya. Mungkin pelajaran terpenting dari sistem ini bukanlah apakah ia benar atau salah, melainkan apa yang terjadi ketika kepercayaan diubah menjadi data. Reputasi menjadi catatan administratif, dan manusia harus hidup di dalam sistem tersebut.